Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Banyak orang yang memutuskan menjadi Katolik, memberi kesaksian bagaimana menemukan kedamaian dan kepuasan spiritual setelah mereka berpindah ke Katolik, dan ini seringkali disebabkan oleh beberapa alasan mendalam yang berkaitan dengan pemahaman mereka tentang iman, gereja, dan hubungan dengan Tuhan. Berikut ini beberapa orang berbagi kisah mereka tentang kedamaian dalam Katolik. 1. Scott Hahn. Latar belakang. Seorang teolog dan mantan pendeta Protestan, Presbyterian. Perjalanan menuju Katolik. Scott Hahn merasa tertekan dengan perpecahan dalam dunia Protestan dan terkesan dengan ajaran Katolik tentang Ekaristi, yang ia anggap lebih sesuai dengan ajaran Alkitab dan sejarah gereja. Setelah merenung, ia memutuskan untuk bergabung dengan gereja Katolik. Kedamaian yang ditemukan. Scott Hahn sering mengungkapkan bagaimana ia menemukan kedamaian rohani dan kedalaman spiritual setelah menerima ajaran gereja Katolik. Ia menyoroti pentingnya Ekaristi, yang ia sebut sebagai sumber kekuatan rohani dan pusat iman Katolik, serta otoritas gereja yang membimbing umat dalam kebenaran. Sebagai mantan pendeta Protestan, Scott awalnya skeptis terhadap ajaran Katolik, namun studi mendalam tentang Alkitab dan tradisi gereja, tindakan ini justru membawanya kepada keyakinan bahwa iman Katolik adalah kepenuhan kebenaran. Kini, ia dikenal sebagai apologet Katolik ternama, membagikan pengalaman dan pengetahuannya melalui buku, ceramah, dan konferensi. Scott mengajarkan bahwa melalui gereja Katolik, orang dapat menemukan kedamaian sejati dan hubungan yang mendalam dengan Tuhan. 2. Keith Nestor. Latar belakang. Mantan pendeta Protestan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di berbagai denominasi. Perjalanan menuju Katolik. Ketika merasa bingung dengan berbagai interpretasi doktrin di gereja Protestan, dan merindukan sesuatu yang lebih stabil, Keith Nestor menemukan kedamaian dalam ajaran gereja Katolik, khususnya dalam hal Ekaristi dan sakramen pengakuan dosa. Kedamaian yang ditemukan. Keith Nestor sering berbicara tentang kedamaian dan kepuasan spiritual yang ia temukan dalam gereja Katolik. Ia menyoroti bagaimana sakramen dan devosi yang mendalam berperan penting dalam membawa ketenangan batin. Dalam ceramah dan videonya, Keith menjelaskan bahwa ajaran Katolik mengajarkan cara menerima kedamaian sejati melalui hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Sakramen-sakramen seperti Ekaristi dan pengakuan dosa dianggapnya sebagai saluran rahmat yang memberikan ketenangan jiwa. Selain itu, devosi kepada Maria dan doa-doa tradisional membantu memperkuat iman serta rasa damai di tengah tantangan hidup. Bagi Keith, kedamaian ini adalah buah dari ketaatan dan kesetiaan pada iman Katolik, yang menawarkan jawaban atas pencarian spiritual manusia. 3. Jennifer Fuller. Latar belakang. Seorang mantan ateis dan ibu rumah tangga yang berasal dari latar belakang Protestan. Perjalanan menuju Katolik. Jennifer adalah seorang ateis yang sebelumnya tidak percaya pada Tuhan, tetapi setelah pencarian spiritual yang mendalam dan berdialog dengan para Katolik, ia menemukan kedamaian dalam kebenaran ajaran Katolik. Konversinya mencakup banyak penemuan pribadi tentang kasih karunia Tuhan dan makna hidup. Kedamaian yang ditemukan. Jennifer sering berbagi kisah tentang bagaimana ia merasa telah pulang ke rumah setelah menjadi Katolik, menemukan kedamaian dan kedalaman spiritual yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Baginya, sakramen-sakramen seperti Ekaristi dan pengakuan dosa menjadi sumber kekuatan dan rahmat yang membawa ketenangan jiwa. Jennifer menekankan bahwa melalui gereja Katolik, ia tidak hanya menemukan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan,
tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang iman dan makna hidup. Ia merasa bahwa ajaran Katolik, dengan tradisi dan sakramentalitasnya, memberikan jawaban atas pencarian spiritualnya. Kini, Jennifer kerap membagikan pengalaman ini kepada orang lain, menginspirasi mereka untuk mendalami iman, dan menemukan kedamaian sejati dalam perjalanan rohani mereka. 4. David Anders. Latar belakang. Mantan pendeta Calvinis dan ahli teologi. Perjalanan menuju Katolik. David Anders merasa terpanggil untuk mengkaji ulang ajaran Protestan, setelah mempelajari lebih dalam sejarah gereja dan ajaran para bapa gereja. Dia menyadari bahwa banyak ajaran Katolik, terutama dalam hal sakramen dan otoritas gereja, lebih dekat dengan apa yang dia percaya sebagai ajaran asli Kristen. Kedamaian yang ditemukan. David Anders sering menceritakan pengalamannya setelah bergabung dengan gereja Katolik, di mana ia merasa terhubung kembali dengan akar gereja yang sejati. Ia menemukan kedamaian dalam memiliki satu otoritas yang jelas, melalui ajaran dan tradisi gereja Katolik. Sebagai seorang mantan Protestan, David awalnya bergumul dengan berbagai interpretasi Alkitab yang berbeda, tetapi akhirnya ia menemukan keyakinan bahwa gereja Katolik memiliki otoritas yang diberikan langsung oleh Kristus. Ia menyoroti bagaimana otoritas ini, bersama-sama dengan sakramen dan ajaran moral gereja, memberikan arahan yang pasti dalam perjalanan imannya. Kini, David aktif membagikan kisahnya, untuk membantu orang lain memahami keindahan dan kebenaran gereja Katolik, sekaligus menginspirasi mereka untuk menemukan kedamaian serupa. 5. Thomas Howard. Latar belakang. Seorang penulis dan teolog evangelikal. Perjalanan menuju Katolik. Thomas Howard merasa ada kehampaan dalam teologi evangelikal, setelah menelaah ajaran Katolik dan sejarah gereja yang lebih luas. Proses berpindah ke Katolik adalah hasil dari pencarian spiritual dan intelektual yang panjang. Kedamaian yang ditemukan. Setelah berpindah ke Katolik, Thomas Howard berbagi tentang kedamaian yang ia temukan dalam keutuhan ajaran gereja Katolik. Ia merasa bahwa gereja Katolik menyatukan tradisi dan kitab suci secara harmonis, memberikan fondasi yang kokoh bagi iman. Baginya, pengalaman ini seperti menemukan rumah spiritual yang lebih lengkap, tempat di mana pencarian rohani bertemu dengan jawaban yang memuaskan. Thomas menyoroti bagaimana liturgi, sakramen dan keindahan tradisi Katolik memperdalam hubungannya dengan Tuhan. Sebagai seorang intelektual, ia mengapresiasi rasionalitas ajaran Katolik yang tetap menghormati misteri ilahi. Perpindahannya menjadi kesaksian tentang bagaimana gereja Katolik mampu memberikan kedamaian sejati bagi mereka yang mencari kepenuhan kebenaran dan hubungan yang lebih dekat dengan Sang Pencipta. 6. Marcus Grody. Latar belakang. Marcus Grody adalah mantan pendeta Presbyterian yang memiliki latar belakang dalam teologi dan pelayanan Protestan. Perjalanan menuju Katolik. Perjalanan Marcus Grody menuju Katolik dimulai dari studi teologi dan sejarah gereja. Saat mendalami tulisan Bapa Gereja dan perkembangan doktrin, ia menemukan bahwa gereja Katolik menawarkan kebenaran penuh dan otoritas yang konsisten, yang akhirnya mendorongnya untuk meninggalkan Protestan dan menerima iman Katolik. Kedamaian yang ditemukan. Marcus Grody menemukan kedamaian yang mendalam setelah menjadi Katolik, terutama dalam konsistensi doktrin gereja Katolik sepanjang sejarah. Sebagai mantan pendeta Presbyterian, ia bergumul dengan banyaknya interpretasi Alkitab di kalangan Protestan, yang sering kali memunculkan kebingungan dan perpecahan. Setelah mempelajari tulisan Bapa Gereja dan tradisi suci, Marcus terinspirasi oleh keselarasan dan kesinambungan ajaran Katolik, dari zaman gereja awal hingga masa kini. Sakramen-sakramen gereja, terutama Ekaristi,
menjadi sumber kekuatan rohaninya, memberikan rahmat dan kedamaian sejati. Markus merasa bahwa otoritas Gereja Katolik, yang berakar pada Kristus dan para rasul, memberikan panduan yang jelas dan kokoh dalam menjalani kehidupan iman. Kini, ia berbagi pengalamannya untuk membantu orang lain menemukan kedamaian yang sama. 7. Alex Jones. Latar belakang. Alex Jones adalah mantan pendeta Pentakosta yang memimpin jemaat selama bertahun-tahun. Ia dikenal sebagai pengkhotbah yang energik dan berkomitmen pada ajaran Alkitab. Perjalanan menuju Katolik. Perjalanan Alex Jones menuju Katolik dimulai setelah ia terkesan dengan keindahan liturgi Katolik dan ajaran gereja awal. Studi mendalam tentang sejarah gereja dan sakramen-sakramen membuka matanya terhadap kebenaran dan keutuhan iman Katolik, yang akhirnya membawanya untuk meninggalkan Pentakosta dan menerima gereja Katolik. Kedamaian yang ditemukan. Alex Jones menemukan kedamaian yang mendalam setelah berpindah ke Katolik, terutama melalui sakramen-sakramen gereja. Sebagai mantan pendeta Pentakosta, ia selalu mencari kedekatan yang lebih intim dengan Tuhan, namun merasa ada kekosongan dalam pengalamannya. Setelah memasuki gereja Katolik, sakramen Ekaristi dan pengakuan dosa memberinya kesempatan untuk mengalami kehadiran Tuhan secara nyata dalam hidupnya. Ia merasa hidupnya semakin dekat dengan Tuhan, melalui partisipasi dalam sakramen-sakramen ini, yang memberinya kedamaian batin dan kekuatan rohani. Alex menganggap sakramen sebagai saluran rahmat yang membawa pembaruan jiwa, memungkinkan dia menjalani kehidupan iman dengan lebih mendalam dan penuh pengertian, serta menemukan kedamaian yang sebelumnya tidak ia alami.